Gak mau kan drama-drama laptop lemot kayak gini? Nah, ini dia nih. Bisa kita bawain laptop yang tahun lalu hampir menang award laptop tercespeng 2024 dari Nerd Review. Penasaran ini laptop apa? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review MSI Katana A15 AI. Wih, review brother. Alright. Sebelum mulai, boleh dong subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin nih kamu nyalain notif loncengnya ya biar nggak ketinggalan video review laptop atau produk menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID serta Agres Rakitan, Imba PC dan Digital Lion serta main-main juga nih ke website kita di www.agres.id, agresrakitan.com dan agres.co.id. Oke, tanpa perlu basa-basi, mending kita langsung masuk ke reviewnya aja nih Grace Friend. Kita mulai dari first impression terlebih dahulu dan Mr. Grace akan mulai dari bagian desain. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa kita bahas dari bagian desain, karena meskipun namanya Katana, laptop ini dia punya tampilan desain yang menurut Mr. Grace cukup minimalis ya, nggak banyak ornamen-ornamen aneh di sekujur bodinya. Terutama di bagian warnanya yang didominasi dengan warna hitam. Untuk sebuah laptop gaming AI PC sekarang sih ya cukup subtle, tapi menurut Mr. Grace sih cukup keren. Laptop ini masih reasonable banget buat dipakai bepergian. Kalau untuk keyboardnya, sebenarnya bisa dibilang desainnya ini mirip banget sama kayak saudaranya nih, MSI Bravo. Sama-sama punya 4 zone backlit RGB, travel distance cukup dalam di 1,7 mm, udah ada number pad-nya juga, dan tombol WASD yang di-highlight, dimana dia punya warna yang berbeda nih dibandingin sama keycaps lainnya. Ya, supaya lebih mencolok nih kalau dipakai untuk bermain gaming. Untuk feel-nya juga cukup nyaman nih buat dipakai ngetik, dan sama sekali nggak ada masalah buat jari kalian, terutama jari Mr. Grace juga nih. Untuk fitur juga sama kayak MSI Gaming lain juga Grace Friend, dimana dia udah tersedia shortcut kayak crosshair activation, ubah mode kipas, dan karena ini adalah laptop AI gaming PC, maka udah tersedia tombol Windows Copilot-nya. Kalau untuk touchpad-nya nggak gede-gede banget, tapi penggunaannya sih nyaman-nyaman aja Grace Friend. Nah, berikutnya kita bahas soal layar. Kalau soal visual, Grace Friend bisa dibilang si MSI Katana A15 AI ini jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, karena dia udah menggunakan resolusi QHD. Visual cukup tajam dengan color gamut yang cukup luas di 100% DCI-P3, bikin layar laptop ini cocok banget nih buat digunain content creation. Selain itu, kalau mau dipakai buat main game juga oke banget Grace Friend karena refresh rate-nya udah mencapai 165 Hz. Memang sih, bukan yang tertinggi di kelasnya, tapi ini udah oke banget, percaya deh sama Mr. Grace. Terutama ketika kita bermain di resolusi QHD. Nah, itu semua kan kalau pendapat dari Mr. Grace. Sekarang mending langsung kita tanya aja nih, gimana sih pendapat Bro Mike Nerd Review soal first impression pada laptop ini? Ini dia kita panggil Bro Mike. Oke, giliran gue dulu yang ngomong. Jadi, MSI Katana A15 ini adalah katana yang kita sayang dan kita kenal. Tapi bedanya, dia pakai layar baru yang jauh lebih bagus, yaitu panel 2.5K IPS 100% DCI-P3. Jadi selain buat main game, ini tuh enak banget dipakai buat ngedesain, ngedit video, dan juga main game-game AAA yang butuh resolusi tinggi dan juga warna. Karena namanya Katana, jelas ini laptop yang bukan laptop besar, tipis, yang bisa dipakai sehari-hari dan dibawa sehari-hari, seperti halnya sebuah pedang. Build quality oke, backnya juga sudah metal, hinge-nya juga oke, dan dia juga udah pakai keyboard full RGB 4 zona. Dan gak lupa keyboardnya ini sebenarnya full size, walaupun numpadnya agak kecil ya. Tapi itu justru enak karena jadi membuat keyboard utamanya jadi luas. Nah, meskipun engselnya itu ada di kiri kanan samping, tapi itu sama sekali nggak menghalangi exhaust port karena ada cutout yang besar di belakang. Dan ini exhaust port kiri kanannya tidak terhalangi oleh engsel. Itulah first impression gue, balik lagi ke Mr. Grace. Nah, itu dia tadi pendapat Bro Mike. Oke, kita lanjut nih. Sekarang ke bagian konektor. Kalau soal konektor, meskipun MSI Katana A15 ini punya jumlah port yang cukup lumayan, kalau soal konektor, meskipun secara jumlah bisa dibilang cukup banyak nih, tapi sangat disayangkan aja sih, laptop ini belum tersedia USB 4 dan belum ada SD card reader juga. Padahal kalau kita ngelihat potensinya, ini laptop cocok banget nih buat digunain content creation. Dan jangan lupa juga untuk konektivitas dan Bluetooth-nya, speknya juga udah oke banget Grace Friend. Terus kalau soal audio nih Grace Friend, laptop ini udah tersedia 2 buah speaker dan tersedia fitur Nahi Mic juga nih. Jadi kalau main game nih pasti lebih imersif dan lebih realistis. Buat yang penasaran nih, bisa Grace spill sound-nya kepada kalian. Nah, kalau untuk webcamnya, dia menggunakan resolusi HD 720p. Buat yang penasaran juga, ini dia, bisa spill tes webcamnya kepada kamu. Berikut ini adalah tes webcam dari MSI Katana A15 AI.
Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ayo kita ramein aja di kolom komentar. Nah, tadi kan first impression, sekarang mesti kita pengen spill spesifikasinya nih. Si MSI Katana A15 AI ini, dia menggunakan CPU AMD Ryzen 7 8000 series, lebih tepatnya 8845HS. Dimana secara konfigurasi dia punya 8 core 16 thread dengan arsitektur Zen 4. Lalu untuk max frekuensi sendiri dia mencapai 5,1 GHz dan L3 cache sebesar 8 MB. Kalau untuk pengujian sintetisnya sendiri cukup oke nih guys friend, kayak time spy dapat di 11 ribuan poin, multi-core hampir 15.000 poin, dan single core-nya nih hampir 1.700 poin. Nah, kalau untuk urusan grafis-grafis nih guys friend, laptop ini diduetkan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4060 laptop, dimana secara spek dia punya 3072 CUDA cores, VRAM-nya 6GB GDDR6, dan punya TGP yang cukup oke nih di 105 watt. Pastinya dia mendukung fitur-fitur andalan Nvidia kayak Ray Tracing, Nvidia Reflex, dan Frame Generation. Kalau untuk pengujian sintetisnya sendiri cukup oke juga, kayak time spy di 10.400-an poin, Port Royal di 5.800-an poin, bahkan hampir 6.000 poin nih. Lalu Stillnomet di 2.253 poin. Nah, kalau dari sisi RAM-nya, dia udah menggunakan kapasitas 16GB DDR5 dengan clock speed di 5600 MHz dan pastinya dia dual channel. Dan kalau ditanya soal upgrade, ini juga bisa di-upgrade guys friend karena dia up to 64GB. Gede ya. Kalau untuk storage-nya sendiri, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512GB atau setengah tera. Untuk pengujian speed SSD sendiri, kecepatan read dapat di 5035 Mbps dan write di 2800-an Mbps. Lalu untuk baterainya, dia udah 3 sel dengan kapasitas di 53,5 Wh dan punya power adaptor chargingnya sebesar 200 Watt. Dan terakhir, untuk pendinginannya, si MSI Katana A15 ini udah menggunakan cooling system yang terkini nih dari MSI, yaitu MSI Cooler Boost 5, di mana dia punya 2 buah fan dan 6 buah heat pipe yang disalurkan ke CPU dan GPU di laptop ini. Oke, cukup soal penjelasan spesifikasi, karena apa sih arti sebuah spek kalau kita nggak ada pengujian guys friend? Kan tandanya kita nggak ada bukti yang kita show kepada kalian ya. Langsung aja kita mulai ke pengujiannya. Yang pertama, kita mulai dari tes pengujian pendinginan terlebih dahulu. Mr. Grace menggunakan 4 software dari 3D Mark nih, mulai dari Time Spy Stress Test, Firestrike, Port Royal, dan Stillnomet. Untuk skor sendiri di keempat pengujian ini angkanya lolos semua nih guys friend, dimana angka terendahnya di Stillnomet dapat di 97,9, tapi itu udah angka yang lolos. Untuk skor konsistensi sendiri udah cukup oke guys friend, dimana di keempat pengujian ini angkanya di atas 97% semua ya, udah pasti lolos, konsistensi cukup baik. Dengan suhu yang berkisar di angka 60-an sampai 70-an derajat Celcius. Nampaknya Cooler Boost 5 dari MSI ini bekerja dengan sangat baik untuk mendinginkan CPU dan GPU di laptop ini. Nah, karena tadi kesebut soal untuk penggunaan content creation, Mr. Grace juga testing render video nih menggunakan Adobe Premiere Pro. Untuk render ke 4K 60 sendiri, laptop ini dapat angka di 2 menit, sementara untuk Full HD 60 dapat angka di under 1 menit, lebih tepatnya cuma 52 detik aja. Mantap. Nice. Nah, sekarang ini Mr. Grace masuk ke pengujian gamingnya nih. Buat kamu yang penasaran, tonton dulu video tes gaming berikut ini. Walaupun bermain game AAA dengan settingan resolusi QHD semua nih di keempat game tadi, tapi laptop ini sama sekali nggak menunjukkan gejala penurunan performance di guys friend. Karena terbukti angka FPS dari keempat game yang udah kita testing tadi tinggi-tinggi semua nih. Kalau kita bicara soal performance, memang laptop ini udah chest plank approved banget sih. Game oke, render video pun juga oke. Tapi kan itu pendapat Mr. Grace. Nah sekarang mending kita tanya lagi nih, gimana nih pendapatnya Bro Mike Nerd Review. Oke bro, kita gantian lagi. Oke, gue baru balik ngetes ini laptop dan hasilnya oke banget. Kita lihat laptop setipis ini tapi dapat TGP 105 watt, itu lumayan untuk sebuah 4060, dan kita bisa expect main game-game AAA bahkan di resolusi 2K asalkan DLSS dinyalakan. Contohnya di CS2 kita bisa dapat sekitaran 110 sampai 140 FPS setting high, dan itu di resolusi 2K. Untuk Forza Horizon 5 dapat FPS yang setara, dan itu di setting Ray Tracing High DLSS Quality. Belum lagi tadi juga nyobain Warhammer 40k Space Marine DLSS Quality Preset Ultra, itu dapat di 60-an 80 FPS, sangat playable. Begitu juga dengan Black Myth Wukong. Bagi kalian yang suka main game keras sakti ini bisa expect 80 sampai 90-an FPS ya. Dengan Ray Tracing nyala dan DLSS juga nyala. Preset High.
Singkat cerita, untuk gaming 2K maupun Full HD ini udah sangat capable ya. 2K dengan syarat DLSS atau FSR dinyalakan. Dan itu sekian pengujian gue. Mari kita balik ke Mr. Grass. Oke, tadi pendapatnya Bro Mike ya, Grass Friend. Nah, pasti sekarang kalian bertanya-tanya dong, dengan segala kelebihan yang udah Mr. Grass sebutkan tadi mengenai MSI Katana A15 AI ini, harganya berapa ya Mr. Grass di Agress ID? Laptop ini, saat video ini dibuat, laptop ini dibanderol di harga Rp17.999.000. Dan di paket pembelian, laptop ini udah tersedia free Windows 11 Home, MSI Backpack, dan free Agress Protect selama 1 tahun. By the way, laptop ini bisa kalian beli di online store-nya Agress ID, atau langsung datang aja ke cabang kita yang ada 160 lebih jumlahnya, Grass Friend, hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan segala kelebihan tadi, pasti kita juga bertanya-tanya dong, kira-kira kompetitornya dia siapa aja sih Mr. Grass yang punya spek mirip-mirip dan range harga yang mirip-mirip juga? Sampai saat video ini dibuat, bisa dibilang ada 3 kompetitor terdekatnya si MSI Katana A15 ini nih. Kayak dari Axio, ada Axio Pongo 760 V2, dari HP ada HP Victus 16, dan yang baru nih, Acer Nitro V16 nih yang menggunakan Intel Core i7 14 Gen. Tapi dari ketiga saingan ini, kira-kira menurut kalian yang mana yang terbaik? Mr. Grass pengen tahu nih. Coba kalian ramein di kolom komentar ya. Satu hal yang bisa Mr. Grass simpulkan dari MSI Katana A15 ini adalah bahwa laptop ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Karena laptop ini menawarkan kelebihan yang cocok banget nih buat digunakan sama kaum mendang-mending, terutama yang mendewakan performance. Karena di harga 18 jutaan kurang, laptop ini udah dibekali dengan spek yang oke banget. Mulai dari penggunaan CPU AMD Ryzen 7 8000 series, yang diduetin juga sama CPU RTX 4060, terus RAM-nya udah dual channel dan bisa di-upgrade hingga 64GB, dan SSD juga NVMe PCIe Gen 4. Terus layarnya juga sama sekali nggak kaleng-kaleng nih Grass Friend. Dia udah bukan resolusi Full HD lagi, tapi langsung diberikan yang QHD. Dengan color gambut yang mencapai 100% DCI P3 dan refresh rate-nya di 165Hz. Ini sih best of both worlds sih bisa dibilang Grass Friend. Baik untuk penggunaan kreatif kayak content creation atau mungkin graphic design. Tapi oke juga buat penggunaan gaming karena refresh rate-nya di 165Hz. Dan pastinya dari segi performance Grass Friend, karena MSI Katana A15 AI ini gak kaleng-kaleng. Tadi kita udah lihat sendiri ya, main game dia dapat angka FPS yang kenceng banget, baik itu first person shooter maupun game AAA. Dan bahkan resolusi yang kita gunakan pun di QHD. Serta untuk render video pun juga sama sekali nggak kaleng-kaleng Grass Friend. Dan jangan lupakan juga cooling sistemnya, di mana MSI Cooler Boost 5 yang ada di laptop ini sama sekali bisa banget buat ngilinginin spek yang cukup gahar nih Grass Friend. Yang pasti sih kaum menang-mending pemuja performance bakal seneng banget pakai laptop ini, terutama buat pekerjaan berat karena performance-nya just plain itu. Namanya aja Katana Grass Friend, tajam. By the way, laptop ini unitnya tersedia di Agress ID, dan kalau kamu belinya di Agress ID, udah include free Agress Protect selama 1 tahun. Oke Grass Friend, Mr. Grass pengen ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Berkali-kali Mr. Grass gak pernah bosan buat ingetin, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agress ID, dan pastiin kamu nyalain notif loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video produk menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agress ID. Dan kalau kamu udah masukan atau pengen di-review produk apa ke depannya yang ada di Agress, langsung aja kalian ramein di kolom komentar karena Mr. Grass pasti akan baca. Alright, sekian Grass Friend, dan sekali lagi Mr. Grass juga pengen say thanks to Bro Mike ya yang udah hadir di video ini. I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agress terdekat. See you and ciao Grass Friend. Cari laptop Agress aja.